Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang biologi oceanografi. Jadi biologi oceanografi itu masih sangat terpengaruh. Jadi sebarannya itu terpengaruh oleh kedalaman dari lautan itu sendiri ya. Jadi ini masih diulang gitu ya. Jadi ada yang zona wilayah yang masih terkena sinar matahari maupun yang remang-remang, bahkan ada yang tidak. Jadi wilayah-wilayah secara horizontal neritik, oceanik, kemudian secara vertikal itu ada sublitoral, batial, abisal, hadal, itu sangat mempengaruhi distribusi dari sistem pelagik gitu ya. Jadi ini sangat mempengaruhi biologi oceanografinya, baik terutama adalah tumbuhan juga hewannya gitu. Hewannya itu variasinya sangat terpengaruh oleh distribusi sinar matahari itu. Jadi ini sinar matahari itu mempengaruhi distribusi tumbuhan yang ada di dalam lautan. Nah, tumbuhan itu adalah sumber makanan, sehingga nanti hewannya akan mengikuti ketersediaan dari sumber makanan itu. Kalau sumber makanannya banyak, tentunya jumlah sumber hewaninya juga akan banyak, dan sebaliknya gitu. Nah, ini secara teoritis akan saya sampaikan bahwa pelagik itu berasal dari kata Yunani gitu ya, berarti laut lepas gitu. Jadi wilayah pelagik ini merupakan keseluruhan perairan yang terbuka atau berkaitan dengan permukaan lautan, permukaan perairan laut ya. Jadi digambarkan sebagai silinder imajiner atau kolom air dari permukaan laut sampai ke dasar laut. Dan sistem pelagik ini terdiri dari hewan tumbuh-tumbuhan yang hidupnya berenang dan melayang-layang di atas lautan terbuka. Nah, ini nanti akan dibagi menjadi dua gitu ya, yaitu plankton dan nekton. Jadi sistem pelagik itu di sekitar ini, jadi yang terkena sinar matahari gitu ya, yang ini. Nah, yang di sini nih. Nah, ini masih kena sinar matahari. Nah, plankton nantinya ada dua ya. Ini Anda sudah tahu, jadi fitoplankton dan zooplankton. Kemudian fitoplankton ini adalah merupakan tumbuh-tumbuhan air yang berukuran kecil, terdiri dari sejumlah besar kelas yang berbeda gitu ya. Nah, ini nantinya fitoplankton itu adalah merupakan golongan produsen utama atau primary produsen zat organik. Jadi inilah sebagai sumber makanan di seluruh dasar lautan, di seluruh lautan ya, dunia lautan gitu. Jadi kalau produsennya banyak, fitoplanktonnya banyak, tentunya nanti akan berimbas pada biota-biota yang lain gitu. Nah, kenapa disebut primary produsen? Karena di sini fitoplankton itu merubah dari zat anorganik menjadi organik gitu ya. Ya, jadi dia proses gitu ya, proses fotosintesa itu ya, fotosintesa dari air, kemudian dengan bantuan sinar matahari plus CO2, jadi air plus CO2 nanti di dalam
daunnya, kemudian dibantu dengan sinar matahari akan menghasilkan zat organik glukosa gitu ya. Gitu. Nah, nanti Anda bisa melihat lagi ya. Kemudian daftar sistematik grup-grup utama fitoplankton yang terdapat di lautan itu seperti pada tabel ini. Nah, ini Anda bisa membuka bukunya Saha Lauta Barat ya. Jadi ini kelasnya adalah filum, nama umum, kemudian contohnya ya. Ini salah satunya adalah Cynopise. Nah, ini nama umumnya adalah blue green algae. Jadi alga yang hijau kebiru-biruan gitu ya. Contohnya adalah Trichodesmium. Nah, ini dan seterusnya. Ini ada Chlorophyce, ini green algae. Kemudian contohnya itu Dunaliella gitu ya, dan seterusnya. Anda bisa membaca pada tabel ini. Saya lanjutkan. Kemudian fitoplankton hanya hidup di tempat-tempat yang mempunyai sinar matahari yang cukup. Tadi sudah saya sampaikan. Oleh karenanya fitoplankton ini yang pertama banyak dijumpai di permukaan air laut saja. Kemudian dijumpai pada daerah kontinental shelf. Jadi daerah kontinental shelf adalah daerah perbatasan antara laut dan darat gitu ya, yang kemiringannya landai 0 sampai 2%, nanti bisa buka lagi gitu ya, dan terkena sinar matahari ini di kontinental shelf kira-kira sampai kedalaman, kalau berdasarkan kedalaman itu kontinental shelf sekitar 200 meteran di sepanjang pantai ya. Jadi kontinental shelf itu menjalur di sepanjang pantai yang biasanya terdapat proses apili. Nah, kemudian yang zooplankton ini adalah grup yang terdiri dari berjenis-jenis hewan, sangat banyak ya macamnya, ada protozoa, coelenterata, moluska, annelida, krustase. Jadi zooplankton tidak dapat memproduksi zat organik dari anorganik, oleh karenanya mereka harus mendapat tambahan bahan organik dari makanannya gitu ya. Jadi ini hewan-hewan yang tidak punya tulang belakang ya, protozoa, coelenterata, moluska itu, siput-siput gitu, annelida itu cacing ya, sebangsa itu ya, krustase itu yang punya hampir sama moluska tapi ini ke kerang-kerang gitu ya. Bentuknya adalah seperti itu. Nah, ini adalah daftarnya ya, seperti tadi ada filum, nama umum, kemudian contohnya gitu. Nah, ini contoh moluska, gastropoda gitu ya, Chrysalis itu adalah contohnya. Nah, ini nanti Anda bisa browsing bentuknya seperti apa ya. Nah, ini juga ada bisa buka di bukunya Saha Lauta Barat. Kemudian yang nekton, namanya nekton. Jadi ini sudah bentuknya ikan. Terdapat dalam jumlah yang begitu banyak ya. Nah, ikan-ikan ini dibagi ke dalam golongan yang benar-benar bersifat pelagik spesies. Jadi ikan yang memang hidup di atas ya, di antara pelapisan perairan bagian tengah sampai bagian atas dari lautan. Dan golongan yang demersial spesies yang hidup pada dasar laut gitu ya. Nah, ini nanti karakteristiknya akan sangat berbeda. Jadi ada dua nanti, yang nekton itu hidup di pelagik di antara lapisan bagian permukaan sampai tengah, kemudian yang demersial itu yang hidup di dasar lautan. Nah, sifat khas produksi nekton ya, dari
Makanan itu berupa rantai makanan mempunyai pengaruh yang penting untuk menentukan jumlah produksi ikan di beberapa area lautan. Sebagai contoh, misalnya ada wilayah yang terjadi upwelling, ini nanti akan menunjukkan hasil yang melimpah jika dibandingkan dengan tempat yang lain. Kenapa ini melimpah? Ini sudah saya sampaikan bahwa hasil produksi primer itu sangat tinggi, jadi banyak fitoplankton. Gitu ya, karena ini di daerah yang dangkal, kemudian ada namanya upwelling, itu berarti material anorganiknya itu dari bawah dinaikkan ke atas sehingga makanan itu cukup banyak. Nah, ini fitoplanktonnya juga banyak. Kemudian di daerah upwelling ada bahan dari tropik level ke tropik level yang berikutnya dalam rantai pakan terjadi lebih efisien dibandingkan dengan tempat yang lain. Kenapa efisien? Karena ini jumlahnya banyak, kemudian nektonnya juga banyak. Jadi ini karena tersedia secara kontinu gitu ya, maka ini tropik level jadi perpindahan makanan. Ini yang pertama itu kan fitoplankton, kemudian di atasnya nekton itu ada beberapa golongan. Nah, ini perpindahannya itu mulus gitu ya, jadi rantai makannya jadi efisien, jadi tidak terbuang gitu ya. Jumlah tropik level di daerah upwelling hanya mempunyai 2-3 tropik level, yaitu ikan dengan fitoplankton gitu ya, jika dibandingkan dengan daerah lain yang bisa mencapai 6 tingkat. Tapi tadi itu ya kelebihannya, rantai pakannya itu lebih efisien. Jadi kalau tempat lain mungkin dari plankton sampai ke nekton yang tadi demersial spesies yang laut dalam. Nah, ini adalah diagram perpindahan energi dari tropik pada tropik level ya. Ini nutrien yang tersedia di lautan, kemudian energi dari sinar matahari diproduksi oleh fitoplankton sebagai produsen utama, pembuat pembuat makanan, terutama adalah bahan organik. Kemudian secondary production itu adalah zooplankton yang herbivore, jadi yang memakan tanaman-tanaman yang ada di dalam lautan. Kemudian tertiary production itu carnivore, jadi ikan yang memang memakan ikan yang lebih kecil. Dan kemudian production at higher level, jadi ini ikan yang besar memakan ikan yang tadi itu yang di carnivore zooplankton gitu ya, bukan lagi memakan tumbuhan. Nah, ini perbedaan jumlah ikan pada daerah upwelling kalau lautan yang terbuka dan daerah upwelling ya. Lautan terbuka itu hanya produksi primernya hanya 50 gram sentimeter per meter persegi per hari. Tapi kalau daerah upwelling karena tersedia makanan yang banyak bisa mencapai 300. Kemudian efisiensi rantai pakan itu kalau lautan yang terbuka 10%, tapi kalau daerah upwelling bisa 20%. Rantai makanan selalu 6, tapi daerah upwelling cuma 2 dan 3. Karena ini upwelling itu hanya terjadi di daerah yang dangkal ya. Tadi daerah yang sekitar kedalaman paling dalam 200 meter, jadi dari 0 sampai 200 meter. Kemudian produksinya itu kalau daerah upwelling sampai mencapai 36 gram kalori per meter persegi per tahun gitu ya. Jadi daerah upwelling itu memang daerah-daerah yang produktivitas ikannya sangat besar. Nanti lihat lagi proses upwellingnya ya. Nah, ini bentos. Bentos itu adalah merupakan hewan organisme yang hidup di dasar ya. Kalau tadi itu di sini
Nah, ini di dasar yang nempel gitu ya, dari litora sampai ke abyssa. Ya, bentos merupakan organisme yang hidup di dasar, di dalamnya termasuk hewan-hewan atau tumbuhan yang hidup pada daerah yang masih dipengaruhi oleh pasang, air pasang. Gitu ya. Jadi pada daerah pasang ini ya litora, kemudian di continental shelf, sublitora. Jadi tadi itu yang paling banyak saya ulang bahwa upwelling itu di continental shelf, gitu ya, sublitora, dan yang tinggal di lautan yang sangat dalam, Batia, abyssa. Jadi yang nempel ini dari litora, sublitora, Batia, abyssa, gitu ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa upwelling itu terjadi di sini nih. Nah, ini ya. Kalau yang hewan atau makhluk hidup yang nempel di dasar ini namanya bentos. Nah, ini adalah daftar hewan yang terdapat di dasar lautan, gitu ya. Nah, seperti ini pilumnya, subgrup, dan nama umum ya. Nanti bisa lihat di bukunya Sahalata Barat. Nah, ini berdasarkan ukurannya kehidupan hewan pada jenis bentos dibagi menjadi 3 ya. Mikrofauna itu di wilayah ini ya, ini namanya mikro gitu ya, hewan yang mempunyai ukuran lebih dari 0,1 mm, seluruhnya protozoa, termasuk seluruh protozoa masuk pada golongan ini. Jadi ini fungi, nematoda, protozoa, rotifera, gitu ya. Ini masuk pada mikrofauna. Nah, ini sangat kecil ya, fungi itu jamur. Kemudian mesofauna, meiofauna, gitu ya. Mesofauna hewan yang punya ukuran antara 0,1 mm sampai 1 mm. Nah, ini golongannya adalah ini ya. Nah, ini sudah sangat ini ukurannya, jadi grafisnya sudah ada ya di sini. Kemudian yang ketiga adalah makrofauna, hewan yang punya ukuran lebih dari 1 mm. Jadi di sini makrofauna masuk yang ini ya, ukurannya lebih besar. Nah, ini produksi bentos ya, produksi bentos. Nah, ini tetap aja seperti hewan-hewan yang lain gitu ya, yang ada di pelagik. Jadi kalau sinar mataharinya banyak, maka biomasa yang diproduksi juga banyak, dan makin ke dalam jumlahnya semakin sedikit. Nah, jadi primary production hanya terjadi pada daerah yang dangkal di perairan pantai yang terdapat cukup sinar matahari bagi tumbuh-tumbuhan untuk melangsungkan proses hidupnya. Jadi sama aja dengan yang pelagik, bahwa bentos ini juga sangat tergantung dari primary production atau tumbuh-tumbuhan. Semakin banyak tumbuh-tumbuhannya, yang tumbuh-tumbuhan itu sangat tergantung dari sinar matahari, maka jumlah biomasanya semakin besar. Kemudian daerah litora ini adalah daerah pasang surut ya, di antara daratan dan lautan, masih dipengaruhi air pasang. Kemudian pada daerah pantai yang terdiri dari batu-batuan, karena jadi ini dari pantai itu mensuplai material, tapi dari lautan ada ombak yang menuju ke pantai, sehingga di situ banyak batu-batuannya ya. Sangat baik bagi hewan atau tumbuh-tumbuhan yang dapat, jadi ini hidupnya adalah menempel baik tumbuhan maupun hewan ya, karena sangat dinamis ya, baik dari arus dari daratan maupun ombak dari lautan ya. Dan yang paling banyak jenisnya adalah gastropoda dan moluska. Nah, ini adalah daerah penyebaran moluska. Anda bisa lihat yang yang ke vertikal itu tinggi pasangnya, kemudian
Yang di sini itu adalah sebarannya, jumlahnya ya. Ini daerah penyebaran moluska yang hidup di pantai yang berbatu-batu, terutama di daerah tropik. Nah, kemudian estuarin, pada kuliah yang lalu kita sudah menyinggung bahwa estuarin ini merupakan campuran antara sungai gitu ya, campuran antara air sungai dengan air laut, jadi tawar dan asin, sehingga daerah ini yang ini ya, daerah ini mempunyai air yang bersalinitas lebih rendah daripada lautan yang terbuka gitu. Nah, perbedaan salinitas ini nanti juga menyebabkan perbedaan jenis flora dan faunanya yang terdapat di wilayah ini. Salah satunya adalah terjadi mintakat 3 spesies krustase Gamarus ya. Jadi ini juga salinitas itu akan juga mempengaruhi sebaran biotanya. Nah, ini penyebaran 3 spesies krustase gitu ya. Di sini kita bisa lihat, nah ini ya kemiringan salinitasnya. Ini Gamarus ulek, kemudian Gamarus sadasi dan Gamarus lacusta, jenisnya menjadi berbeda. Jadi 3 spesies krustase Gamarus dan letak kemiringan penyebaran salinitas terdapat di satu daerah estuarin ini yang ada di Inggris ya, penelitiannya di sana. Kemudian litora itu kemarin kita sudah menyampaikan agak panjang lebar bahwa ini merupakan juga karena daerah payau, maka tumbuhannya adalah hutan bakau gitu ya. Umumnya terdapat di daerah estuarin, wilayah tropis, sepanjang pantai yang terlindung oleh terumbu karang atau pulau-pulau yang terletak di lepas pantai. Jadi kalau ada bakau itu depannya umumnya ada terumbu karangnya atau pulau yang menghalangi itu ombak yang besar. Golongan utama pohon-pohon yang hidup wilayah ini adalah Avicenna, Rhizopora dan Bruguria. Jadi ini Bruguria. Jadi ini sudah kita sampaikan pada kuliah yang sebelumnya. Jadi kemudian jenis terumbu karang dibagi menjadi 4 ya, tipe atol itu lingkar ya, atol. Jenis terumbu karang yang bentuk lingkaran yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam. Jadi ini seperti teorinya Darwin ya tentang pertumbuhan terumbu karang yang berbentuk cincin. Ini nanti lihat lagi mungkin di pertemuan ketiga sudah kita singgung. Kemudian fringing reef itu karang yang terdapat dekat pantai yang mengelilingi pulau. Fringing reef, fringing itu bentuknya seperti jari-jari gitu ya. Kemudian barrier itu pada teluk yang sangat luas gitu ya, nanti ada di depannya. Jadi karang yang terletak sejajar dengan garis pantai yang berjarak beberapa kilometer dari garis pantai. Kemudian yang keempat adalah platform reef, karang yang terbentuk di pantai yang dangkal, lagun yang terletak di antara barrier reef dan daratan. Jadi daerah pantai yang tidak terlindung oleh karang akan mudah terkikis oleh adanya gelombang sehingga jadi datar gitu ya. Nanti Anda bisa browsing seperti apa bentuk dari atol gitu ya, terumbu karang atol, terumbu karang fringing, barrier reef gitu atau yang platform. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas semua atensinya. Kita akan lanjutkan pada materi yang berikutnya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.